Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali malam hari ini boleh kembali berjumpa dalam pertemuan Bible Study. Kita akan membahas tentang karunia-karunia Roh Kudus pada hari ini. Karena itu sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk malam hari ini kami boleh kembali belajar sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kami berdoa biarlah Engkau memberikan kepada kami pengertian pada hari ini akan kehendak-Mu memberikan karunia-karunia kepada kami semua umat-Mu, supaya kami boleh tidak saja menerima, tapi kami juga boleh menggunakannya untuk kemajuan gereja-Mu di tempat di mana kami berada saat ini, dan juga di mana kami tinggal Tuhan. Kami berdoa biarlah kami boleh mengerti tentang hal ini, tapi lebih dari itu kami juga dapat hidup di dalamnya sebagaimana Engkau kehendaki bagi setiap kami semuanya. Terima kasih Allah, kami siap untuk belajar pada malam hari ini, dan di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Baik, sebagaimana tadi sudah saya katakan di awal bahwa malam hari ini kita akan belajar tentang satu tema, yaitu karunia-karunia Roh Kudus. Satu tema yang menarik untuk kita yang berada di bawah naungan Gereja Bethel Indonesia, yang menekankan kepada kuasa Roh Kudus bagi kehidupan orang percaya. Gereja Bethel Indonesia atau GBI adalah gereja yang beralirankan Pentakosta, di mana dalam perkembangannya kemudian memiliki pengaruh dari dan untuk gerakan karismatik secara khusus di Indonesia. Sebagai satu gereja yang beraliran Pentakosta yang mengembangkan ajaran berdasarkan kehidupan bergereja pasca peristiwa di Yerusalem, di mana Roh Kudus memenuhi para murid Kristus Yesus, maka tidak mengherankan apabila GBI memberikan satu porsi khusus bagi pneumatologi atau ilmu yang mempelajari tentang Roh Kudus. Bahkan dalam beberapa pertemuan PBS kita sebelum ini, kita pun telah belajar mengenai Roh Kudus. Sebagai satu pribadi ketiga dalam Allah Trinitas, tentu Roh Kudus juga seharusnya mempunyai satu porsi yang cukup besar atau bahkan memadai dalam kehidupan bergereja. Akan tetapi sayangnya sebelum adanya satu gerakan Pentakosta, pneumatologi adalah satu cabang teologi yang tidak banyak dibahas di dalamnya, ketimbang kristologi atau soteriologi, atau bahkan cabang keilmuan yang lain di dalam teologi itu sendiri. Nah, karena itu makanya dengan adanya gerakan Pentakosta yang menekankan pada pribadi dan pekerjaan Roh Kudus bagi kehidupan umat Allah, maka gereja memiliki satu keseimbangan yang mana adalah baik supaya kita boleh mengerti lebih banyak tentang pribadi ini. Dalam salah satu buku yang bahkan ditulis oleh seorang teolog ini memberikan judul Forgotten God, Allah yang terlupakan. Karena apa? Karena seringkali gereja sebelum masa-masa Pentakosta, artinya gerakan Pentakosta muncul, kerap kali pneumatologi ini tidak dibahas dengan begitu serius atau begitu sungguh-sungguh, sehingga banyak pemahaman tentang Roh Kudus yang belum berkembang hingga adanya gerakan Pentakosta di awal-awal tahun 1900-an. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara khusus tentang karunia-karunia Roh Kudus bagi umat Allah, khususnya di zaman di mana kita tinggal saat ini dan di tempat di mana kita berada saat ini. Sebelumnya kita akan mulai dengan pengertian apa itu karunia rohani. Secara etimologi, karunia itu berasal dari kata karis, yaitu dan karismata. Karis itu bentuk singular dan karismata adalah bentuk plural, yang merupakan bahasa Yunani. Karena kata-kata ini muncul di dalam teks-teks terjemahan atau perjanjian baru yang menggunakan bahasa Yunani. Kata ini dapat berarti pemberian pengasihan yang diberikan dengan cuma-cuma. Tentu karena kita berbicara dalam konteks kekristenan, maka karis atau karismata ini diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang percaya kepada Kristus melalui kuasa Roh Kudus. Berkaitan dengan karunia rohani, ada bagian Alkitab yang paling sering kita gunakan sebagai penunjangnya, yaitu di dalam 1 Korintus 12 ayat
7 sampai 10. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Nah, kira-kira kalau kita melihat di sini, maka ada 9 karunia yang dinyatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Meskipun apabila kita melihat dalam teks-teks yang lain di dalam Alkitab kita, kita akan menemukan begitu banyak karunia yang diberikan oleh Allah, oleh Roh Kudus kepada umat Allah di sepanjang tempat dan di sepanjang zaman. Kita akan menemukan juga tentang karunia rohani itu ada di dalam kitab Roma, ada di kitab Efesus, bahkan di Perjanjian Lama. Tentu kita akan membahas ini nanti karena ini satu hal yang menarik. Kenapa? Karena ternyata ketika Roh Kudus belum dicurahkan di loteng Yerusalem pada murid-murid Yesus, ternyata di era Perjanjian Lama pun Roh Kudus telah memenuhi umat Allah, yaitu bangsa Israel. Tentu kita akan belajar nanti ke bagian itu. Nah, kita akan kembali kepada teks-teks yang tadi sudah kita bahas di dalam Perjanjian Baru. Berdasarkan teks tersebut di dalam Korintus maupun Roma maupun Efesus, kita dapat mendefinisikan karunia rohani sebagai pemberian pengasihan yang diberikan oleh Roh Kudus sendiri kepada orang-orang yang percaya kepada Kristus. Jadi dapat kita katakan bahwa gerakan Pentakosta atau kemudian muncul gerakan karismatik yang berkembang di dalam gereja sesungguhnya merupakan gerakan yang menitik beratkan aktivitas gerejawinya kepada karunia Roh Kudus. Tentu apabila kita berbicara mengenai kehidupan bergereja atau aktivitas bergereja, maka sesungguhnya tidak ada gereja yang sejatinya tidak bergerak sendiri tanpa Roh Kudus. Karena sejatinya bahwa Roh Kuduslah yang memberdayakan gereja yang menyembah kepada Allah, yang percaya kepada Kristus untuk tetap hidup dan beraktivitas. Artinya kita tidak bisa mengabaikan Roh Kudus di sini sebagai pribadi dan juga pekerjaannya, yaitu karunia-karunia rohani yang diberikan kepada umat Allah atau gereja. Kalau kita baca tadi di dalam di dalam 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10, kita akan menemukan paling tidak ada 9 karunia Roh Kudus yang dapat diterima oleh umat Allah. Tidak berarti bahwa satu orang hanya wajib menerima satu, tapi pada kenyataannya ada satu orang bisa menerima satu atau bahkan beberapa, dan itu pun tidak saling bertentangan, melainkan saling mendukung dan saling menunjang satu sama lain. Karunia pertama yang dikatakan di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-8 adalah berkata-kata dengan hikmat. Pernyataan Rasul Paulus tentang karunia berkata-kata dengan hikmat adalah suatu pernyataan yang menarik. Karena Korintus adalah satu kota yang penuh dengan sofis dan filsuf. Di sana penuh dengan orang-orang atau golongan masyarakat yang begitu mencintai kebijaksanaan. Mereka mencintai hikmat, mereka mencintai satu kecerdasan. Akan tetapi yang menarik di sini adalah ketika Rasul Paulus menekankan bahwa karunia hikmat tidak ditekankan kepada nalar manusia, kepada pengertian manusia, akan tetapi pada kuasa Allah yang dinyatakan di dalam kelemahan Kristus. Ini satu hal yang menarik karena bagi orang-orang berhikmat pada saat itu,
Bagaimana mungkin seseorang dapat berkata bahwa justru dalam kelemahanlah maka aku kuat? Bagaimana Kristus yang dikatakan lemah, tetapi justru malah diakui sebagai satu pribadi yang punya kuasa? Nah, ini adalah hal yang menarik. Mari kita baca di dalam 1 Korintus 1 ayat 22 sampai 24. 1 Korintus 1 ayat 22 sampai 24. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi satu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Artinya ketika kita berbicara mengenai hikmat, ketika seseorang yang punya karunia hikmat, orang ini pun berbicara dengan sendirinya mengenai Kristus yang tersalibkan. Dan bukan hanya disalibkan, dia yang bangkit dari kematian. Karunia ini dapat mewakili rahasia ilahi berdasarkan pengertian akan maksud-maksud Allah ketimbang penalaran manusia semata. Karena ada kalanya kuasa Allah berlawanan dengan hikmat manusia yang mengandalkan nalarnya. Dan kita tahu kemudian bahwa ternyata dengan ada hikmat Allah bagi umatnya pada saat itu, banyak orang yang kemudian hidup dengan satu cara pandang yang baru, satu pola hidup yang baru. Pola hidup yang tidak sesuai dengan pola hidup masyarakat pada umumnya. Dan karena itulah maka mereka menjadi satu golongan masyarakat yang berbeda daripada umumnya. Ini yang pertama, yaitu berkata-kata dengan hikmat. Yang kedua, berkata-kata dengan pengetahuan. Dalam penggunaan karunia ini di kalangan karismatik yang lebih tradisional, karunia berkata-kata dengan pengetahuan itu berlaku bagi pemberian supranatural tentang pengetahuan mengenai beberapa kebutuhan manusia yang bersifat situasional. Dalam bagian-bagian Alkitab yang lain, karunia ini memang sangat berdekatan, sangat beririsan, bahkan dapat digolongkan ke dalam karunia nubuat atau penyataan. Kenapa? Karena karunia ini kerap kali berkaitan dengan hal-hal yang tersembunyi. Misalkan bahwa ada satu kejadian yang mungkin tidak banyak orang tahu penyebabnya, tetapi karena ada karunia ini, maka pengetahuan itu bisa muncul. Pengetahuan itu bisa dapat terjadi. Dan saya sangat yakin bahwa karena karunia ini, maka ilmu pengetahuan dunia ini sangat terpengaruh olehnya. Ketika gereja menjadi satu agama negara di zaman Kaisar Konstantin dan perkembangannya kemudian menjadi satu gereja menjadi satu golongan masyarakat yang begitu besar di dunia, maka gereja berpengaruh dalam bidang pengetahuan. Kita melihat begitu banyak ilmuwan-ilmuwan yang ternyata adalah anak-anak Allah di sana. Misalkan Isaac Newton, misalkan Blaise Pascal. Mereka adalah orang-orang yang memang mengasihi Allah, dan saya yakin bahwa karena karunia rohani, makanya orang-orang seperti ini bisa menemukan hal-hal yang tersembunyi, yang belum ada sebelumnya. Bahkan ketika ada seorang bernama Nicolaus Copernicus, yang saat itu dia mengatakan satu teori yang bertentangan dengan pandangan dunia pada saat itu, yaitu bahwa bumi ini bulat. Bahwa ternyata bukan bumi ini menjadi pusat tata surya, tetapi matahari lah pusat dari galaksi kita berada saat ini. Saat itu Nicolaus begitu dimusuhi oleh gereja. Akan tetapi karena adanya satu wibawa ilahi, ada satu pengertian yang memang diberikan kepada gereja, makanya pandangan ini kemudian diterima oleh gereja. Dan kita harus mengakuinya demikian, Bapak Ibu. Itu karunia yang kedua. Yang pertama berkata-kata dengan hikmat, yang kedua adalah berkata-kata dengan pengetahuan. Yang ketiga adalah iman. Iman adalah alasan dari pengalaman rohani bersama dengan Allah dan menerima karunia Roh Kudus. Karena Allah adalah objek dari iman kita, maka memiliki karunia iman mengasumsikan bahwa kita sedang bertindak berdasarkan kehendak Allah ketimbang kehendak kita.
Artinya ketika seseorang beriman, dia bukan dengan sesuka hatinya menyatakan kehendaknya kepada Allah ini dan itu, melainkan justru seperti di mana Yesus berdoa yang diajarkannya kepada murid-muridnya, yaitu doa Bapa kami. Orang beriman akan sangat berani untuk berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu kepada Allah. Dan kita akan mengerti di sini, jadi tujuan dari iman yang sebenarnya justru bukanlah untuk mendapatkan apapun yang kita inginkan, melainkan untuk memberikan apapun yang Allah inginkan untuk kita lakukan, Bapak Ibu. Karena kita tahu bahwa seringkali kehidupan kita sebagai orang Kristen mengalami pertentangan antara iman dengan nalar. Orang-orang yang hidup dalam panggilan Allah seringkali akan bertentangan antara iman yang dia miliki kepada Tuhan dengan nalar yang dia miliki juga terhadap dirinya sendiri. Akan tetapi dengan karunia iman, makanya ada orang-orang yang begitu berani untuk meninggalkan apa yang menjadi pikirannya sebelumnya, dan dia berlari kepada panggilan Allah. Dan untuk menjadi orang-orang seperti ini, iman sangat diperlukan. Kita tahu begitu banyak kisah-kisah misionaris yang menerima panggilan Allah. Misalkan seperti John Sung, atau misalkan seperti misionaris lainnya yang ada di dunia ini. Kita tahu bahwa orang-orang ini bukanlah orang-orang yang tidak punya kehidupan sebelum mereka menjadi misionaris. Bahkan jika kita membaca kisah-kisah mereka, kebanyakan dari orang-orang ini seperti John Sung, seperti bahkan Mother Teresa, atau mungkin No Manson, bukanlah orang-orang yang tidak punya kehidupan sebelum mereka menjadi misionari. Tetapi karena mereka memiliki iman kepada Allah, dan iman ini memberikan panggilan ke dalam kehidupan mereka, makanya mereka memiliki keberanian untuk meninggalkan kehidupan mereka yang mungkin nyaman, dan berlari kepada panggilan Allah yang mereka tahu itu jauh lebih berharga daripada segala sesuatu. Imanlah yang membuat seorang bernama Saulus, dia mau bertobat, meninggalkan pandangan-pandangannya yang lama sebagai orang Yahudi garis keras, dan datang kepada Kristus, bahkan menjadi rasul, pemberita Injil yang begitu luar biasa. Karena iman, Paulus menjadi seseorang yang paling banyak menulis surat di dalam Alkitab Perjanjian Baru yang kita miliki. Itu yang ketiga, Bapak Ibu. Yang keempat, karunia menyembuhkan. Sebagian besar rasul mula-mula tampaknya telah ditumbuhkan imannya oleh Roh Kudus untuk berdoa bagi semua jenis kelemahan. Meskipun Alkitab juga menyiratkan bahwa ada orang-orang Kristen yang diberikan karunia awalnya untuk kesembuhan penyakit-penyakit tertentu. Misalkan di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat yang ke-7. Kisah Para Rasul 8 ayat yang ke-7. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Meskipun di sini hanya terlihat sepertinya Filipus hanya mengalami mujizat menyembuhkan orang-orang yang lumpuh dan timpang, tetapi dalam sejarah berikutnya kita menemukan ternyata bahwa rasul-rasul yang mungkin mula-mulanya hanya memiliki karunia untuk menyembuhkan penyakit tertentu, kemudian mereka mengalami satu eskalasi dalam karunia ini, sehingga begitu banyak orang yang sakit berbagai macam jenisnya datang kepada para rasul dan mereka disembuhkan. Dalam situasi-situasi tertentu, orang Kristen diharapkan dapat mengembangkan karunia ini untuk menyatakan kuasa Allah, dan di mana ada kuasa Allah, di situ kehadiran Allah dinyatakan. Akan tetapi kita harus mengingat dengan baik bahwa jangan pernah menggantikan kuasa Allah untuk pribadi Allah itu sendiri. Jangan pernah kita menukarkan untuk kuasa Allah
supaya kita menerima lebih banyak kuasa Allah daripada mengenal lebih dalam siapa itu Allah. Karena lebih banyak orang yang mereka mengalami kuasa atau kesembuhan atau mujizat, dan mereka lebih menekankan kepada karunia ini atau mujizat ini ketimbang mengenal lebih dalam siapa pribadi Allah sebenarnya. Dan kita tahu bahwa di dalam kisah-kisah di Perjanjian Baru ada begitu banyak orang yang begitu ingin menerima karunia ini, tetapi tidak ingin mengenal siapa Allah yang memberikan karunia ini kepada para rasul, kepada para murid Yesus. Artinya memang karunia menyembuhkan punya daya tarik tersendiri, punya satu yang exciting, satu excitement bagi orang-orang yang melihatnya. Akan tetapi justru malah banyak orang yang terkaburkan akan siapa Allah yang memberikan karunia ini. Nah, di dalam surat Yakobus, Rasul Yakobus itu mengharapkan agar para penatua jemaat selalu siap untuk berdoa bagi kesembuhan dalam doa yang lahir dari iman. Artinya setiap penatua jemaat harus siap kapanpun ada jemaat yang sakit dan membutuhkan doa dari para penatua. Tentu kita tahu kemudian antara berdoa bagi kesembuhan tidak harus selalu dinyatakan dengan kesembuhan itu sendiri, Bapak Ibu. Artinya bukan seorang yang berdoa untuk orang sakit dan orang sakit tidak sembuh, orang ini tidak punya iman. Tapi sangat mungkin orang yang berdoa untuk orang sakit dan orang sakit ini tidak sembuh, ada kehendak Allah yang lain untuk dialami oleh orang yang sakit ini. Dan kita harus belajar mengenal lebih dalam, memiliki kepekaan yang lebih dalam akan kehendak Allah bagi seseorang yang sakit dan mungkin ia tidak sembuh. Karena ingat dalam satu kejadian ketika ditanya kenapa ada satu orang buta, karena Yesus bilang supaya kemuliaan Allah dinyatakan dari diri orang ini. Bukan karena ketika dia sembuh, tetapi dalam kehidupannya kemudian yang percaya kepada Kristus. Nah, apabila kita membandingkan kisah penyembuhan di dalam Perjanjian Baru dan kisah-kisah di dalam Perjanjian Lama mengenai kesembuhan, kita akan melihat bagaimana luasnya keragaman dari karunia kesembuhan ini, sehingga memberikan kesan bahwa tidak ada batasan yang diperlukan bagi iman seseorang, kecuali kepastian bahwa orang tersebut bertindak atas kehendak Allah. Kita temukan begitu banyak kisah kesembuhan di dalam Alkitab, dan satu hal yang harus kita tarik benang merahnya adalah semuanya terjadi karena kehendak Allah. Ingat ketika Yesus berjalan di satu daerah, dan dikatakan bahwa di daerah itu Yesus tidak membuat banyak kesembuhan. Karena apa? Ternyata bukan soal Yesus tidak punya kuasa untuk menyembuhkan, tapi karena orang-orang di sana tidak memiliki penerimaan kepada Kristus. Dan karena itulah maka tidak banyak orang disembuhkan di daerah itu. Kita tahu sesungguhnya bahwa di balik mujizat kesembuhan atau karunia kesembuhan, bukan soal penerimaan karunianya, tapi kembali penerimaan kepada Allah. Itu yang lebih penting. Karena buat apa jika kita menerima kesembuhan, kita melakukan kesembuhan, tetapi malah bukan Allah yang ditinggikan, bukan Allah yang diperkenalkan, bukan Allah yang malah diterima oleh orang-orang yang disembuhkan, tapi malah mungkin pribadi tertentu yang mengalami pengagungan atau popularitas karena karunia ini. Orang-orang yang mempunyai karunia seperti ini harus berani berkata kepada dirinya sendiri bahwa Yesus harus semakin bertambah dan aku harus semakin berkurang. Teks-teks tertentu di dalam Alkitab menunjukkan bahwa kesembuhan yang diterima seseorang melibatkan iman dari orang tersebut. Akan tetapi, dalam bagian yang lain menunjukkan bahwa iman seseorang pun tidak terlibat dalam kesembuhan yang diterimanya. Misalkan, bahkan ada seseorang yang dengan sangat jujur berkata kepada Yesus, "Jesus, please help my unbelief." Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Dan ini menekankan bahwa ternyata iman pun bukan jadi satu syarat utama untuk adanya kesembuhan.
Kita tentu ingat juga kisah seorang yang lumpuh di tepi kolam Bethesda, di mana ketika Yesus datang kepadanya dan ditanya, apa yang kau inginkan dari aku? Dan dia tentu berkata hal yang lain. Dia bilang, setiap kali malaikat turun ke kolam itu dan aku ingin ke sana, aku nggak bisa. Lalu ada yang mendahului aku. Di sini menunjukkan bahwa orang ini nggak ada iman kepada Yesus sebenarnya. Dia lebih percaya kepada kolam yang bisa menyembuhkan dia daripada Yesus yang bisa menyembuhkan dia. Dan ternyata kita tahu kisahnya bagaimana berikutnya. Yesus menyembuhkan orang ini tanpa adanya terlibat iman dari orang yang disembuhkan oleh Yesus ini. Dan ini menunjukkan bahwa ternyata iman bukanlah formula utama, atau iman bukanlah satu syarat utama yang memberikan kepastian akan terjadinya kesembuhan, kecuali bahwa seseorang bertindak atas kehendak Allah itu sendiri. Kita tahu bahwa tanpa atau tidak adanya iman kepada satu objek penerima, sang subjek yang mengenal kehendak Allah harus tetap berani berkata-kata, termasuk untuk menyembuhkan. Itu karunia yang keempat, Bapak Ibu. Yang kelima, yaitu karunia mengadakan mujizat. Craig Skinner menjelaskan bahwa mujizat secara harfiah itu berarti demonstrasi kekuasaan. Dan bentuk jamak dari kata ini menandakan pekerjaan yang berbeda-beda bagi para pelaku dan hasil-hasil yang berbeda pula. Ketika kita bicara mujizat, kita akan bicara begitu banyak tema sebenarnya di sana. Termasuk kesembuhan juga adalah mujizat. Termasuk dengan satu hal-hal yang mungkin bertentangan dengan kodrat alam ini. Dan itu pun mujizat. Di dalam teks-teks Alkitab, karunia ini kerap kali bertumpang tindih dengan karunia untuk menyembuhkan dan juga karunia iman. Dalam daftar yang sama, namun karunia ini mencakup bentuk-bentuk yang lain pula, seperti mujizat yang berkaitan dengan alam. Kita lihat dalam kisah Nabi Elia yang berdoa supaya hujan jangan turun, dan ternyata hujan memang tidak turun. Dan ketika dia berdoa lagi supaya hujan turun, maka hujan turun. Atau kisah Yesus yang ketika dia berada di satu kapal, dan ketika Yesus dan para muridnya di dalam kapal ini, maka badai menerpa mereka. Dan reaksi pertama dari para murid Yesus adalah ketakutan akan keadaan alam yang tentu semua orang berpikir siapa yang bisa melawan kekuatan alam ini. Tapi kita tahu kemudian dari kisah tersebut ketika para murid membangunkan Yesus dan mereka berkata kepada Yesus, "Guru, kita binasa." Dan dengan satu otoritas ilahi yang memang dimiliki oleh Yesus sang anak Allah, dia berkata supaya badai berhenti, dan badai berhenti saat itu. Dan ini hal yang menarik, berarti bahwa mujizat bicara tentang satu hal yang mungkin bahkan berlawanan dengan hukum alam ini. Kita juga bisa melihat bagaimana mujizat itu terjadi pada kondisi atau kehidupan jasmaniah manusia itu sendiri. Misalnya, satu-satunya orang yang tercatat di dalam Alkitab pernah memiliki kekuatan super. Dia bukan Superman, dia bukan Iron Man, dia bukan Hulk, Bapak Ibu, tapi dia bernama Simpson. Kita tahu bahwa kekuatan yang dia miliki dari Allah adalah satu karunia supranatural yang pernah tercatat di Alkitab. Meskipun banyak tafsiran mengatakan, oh ini bukan bagian kisah sebenarnya, tetapi satu kisah hiperbolis. Tapi kita tahu bahwa dalam satu kehidupan yang mungkin normal saja, berarti orang ini punya kekuatan di atas rata-rata manusia pada umumnya. Dikatakan bahwa dalam satu keadaan dia mengangkat gerbang kota, bayangkan. Kita mengangkat pagar kabupaten aja mungkin nggak bisa, Bapak Ibu. Ini gerbang kota, diangkat oleh seorang bernama Simpson, dan dicampakkan ke dalam laut. Selain itu ada kisah Filipus, yang dipindahkan Roh Kudus dari depan seorang sida-sida dari Ethiopia. Ketika mereka berhadapan, seketika itu pula
Roh Allah memindahkan Filipus, sehingga dikatakan dalam Alkitab kita, Filipus tidak terlihat lagi oleh sida-sida ini. Dan kita tahu bahwa ternyata karunia Allah begitu luar biasa. Kita mengenal kisah teleportasi pertama terjadi di Alkitab sebenarnya. Nah, ini menunjukkan bahwa ternyata Allah yang memelihara alam semesta dengan kuasanya, secara teratur melakukan pekerjaannya tanpa kehadiran manusia, ternyata dia pun seringkali memilih untuk menunjukkan semua itu melalui hamba-hambanya. Orang-orang yang dia pakai untuk mengadakan mujizat di saat dan di mana mereka berada. Bagi orang-orang yang diberikan karunia mujizat, harus selalu ingat bahwa melakukan firman Allah tidak sama dengan mengakui atau menyatakan bahwa sesuatu harus terjadi, seakan diri kita inilah, bukan Allah, yang berhak untuk menyatakan segala sesuatu terjadi. Kita juga harus menyadari bahwa bagi kemajuan rohani dari tubuh Kristus, yaitu gereja, karunia-karunia yang berkaitan dengan firman Allah inilah kerap diberikan porsi yang lebih banyak untuk dilakukan daripada karunia mujizat memang. Kendati pun pada saat yang sama, mujizat sangat efektif dalam mendapatkan perhatian orang dalam penginjilan. Kalau kita atau Bapak Ibu bisa cari di dalam YouTube, ada banyak anak Tuhan yang tinggal di Amerika, mereka melakukan street evangelism, penginjilan di jalan-jalan. Seperti sulap sepertinya. Karena apa? Di tengah jalan mereka berhadapan dengan orang-orang dan mereka berdoa untuk kesembuhan orang ini. Dan puji Tuhan, anak-anak Allah ini mengadakan mujizat di jalan-jalan. Ada seorang tokoh bernama Todd White yang dia punya pelayanan di jalan ini seperti ini, dan begitu banyak mujizat yang terekam oleh kamera. Dan artinya Allah yang sama yang bekerja dari zaman perjanjian lama, perjanjian baru, dan hingga saat ini. Allah sendirilah yang memberikan kepada gerejanya, kepada umatnya, Bapak, Ibu, dan saya, dan kita semua, karunia untuk bisa melakukan apa yang Allah kehendaki. Sekali ini kita harus ingat apa yang Allah kehendaki. Sekali kita harus ingat apa yang Allah kehendaki, bukan yang kita kehendaki, Bapak Ibu. Artinya jika memang ada seorang punya karunia mujizat, lakukanlah. Orang punya karunia iman, lakukanlah. Orang punya karunia berkata-kata dengan pengetahuan, perkatakanlah. Demikian juga dengan hikmat. Karunia yang keenam, nubuat. Dalam dunia perjanjian lama atau PL, kerap kali tugas utama seorang nabi adalah menyerukan pertobatan kepada umat Allah atas ketidaksetiaannya kepada Allah dan ketidakadilannya terhadap sesamanya manusia. Ini yang seringkali kita baca di dalam perjanjian lama, apa yang dikatakan oleh para nabi di sana. Sementara dalam perjanjian baru atau PB, peran nabi adalah mengemban pernyataan Allah yang bermakna sementara dan yang menyerukan kepada gereja apa yang patut diketahui dan dilakukan pada keadaan tertentu. Pesannya bersifat membangun, menasihati, dan menghibur. Makanya kita harus melihat seperti ini, Bapak Ibu. Kalau kita membaca misalkan kitab apokaliptik di PB, kitab Wahyu, seharusnya apabila kita sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus dengan tuntunan Roh Kudus, kita membaca kitab Wahyu bukan dengan ketakutan, tapi dengan sukacita, dengan penuh penghiburan akan Allah bahwa ternyata ada satu janji yang mendatangi kita akan dunia yang baru itu. Akan satu zaman baru di mana tidak ada lagi keluh kesah, tidak ada lagi air mata, dan kita bisa hidup sungguh-sungguh intim dengan Allah, muka dengan muka, berhadapan kita dengan Dia. Nah, artinya kalau kita menerima karunia ini, seharusnya kita menyampaikannya dengan tujuan untuk membangun, menasehati, dan menghibur. Bukan malah membuat satu ketakutan, membuat satu
satu kecemasan atau kekhawatiran. Kalau kita membahas tentang nubuat, Bapak Ibu, kita harus sangat hati-hati, ekstra hati-hati. Kenapa? Karena kunci utama dari nubuat yang benar, sebagaimana yang Allah kehendaki, adalah apakah nubuat itu terjadi atau tidak. Bagi nabi-nabi yang memang diutus Allah untuk bernubuat, setiap perkataan mereka pasti tergenapi. Tidak ada kata-kata dari para nabi yang diutus Allah yang salah dalam perkataannya atau tidak terjadi kemudian. Semuanya terjadi, Bapak Ibu. Nah, kita harus punya satu kepekaan dalam menanggapi tentang nubuatan, Bapak Ibu. Artinya tidak semua nubuat yang sifatnya bombastis, spektakuler, itu dari Allah. Berapa kali kita berhadapan atau melihat ada satu orang-orang yang menganggap dirinya nabi dan berkata seperti ini, saya mendapatkan pesan dari Allah bahwa A akan terjadi. Kenyataannya A tidak terjadi. Sampai waktu yang dia tentukan misalnya, malah B yang terjadi. Sebenarnya dengan sangat sederhana kita dapat menilai bahwa orang ini bukanlah nabi yang diutus oleh Allah. Atau apabila kita ingin membahasakannya secara keras, nabi ini adalah nabi palsu. Persoalannya seringkali nabi-nabi palsu adalah orang-orang yang punya satu pesan yang sifatnya bombastis. Sepertinya membahagiakan tetapi palsu. Semu, kebahagiaan yang bukan sebenarnya. Makanya kalau kita baca dalam perjanjian lama, orang-orang seperti ini, nabi-nabi palsu ini paling banyak berada di dalam mana? Istana raja. Karena apa? Raja paling suka ketika, apalagi raja yang tidak mengenal Allah, raja yang hidupnya jauh dari Allah. Mereka senang dengan pesan-pesan seperti ini. Karena itu apabila kita menanggapi orang yang punya karunia nubuat, cara paling gampang menentukan apakah nubuat itu benar dari Allah atau bukan adalah apakah nubuat itu terjadi atau tidak. Kalau nubuat yang sungguh-sungguh dari Allah, pasti terjadi. Dan kalau nubuat yang bukan dari Allah, mau kita tunggu sampai Yesus datang kembali, tentu nubuatan itu nggak akan pernah terjadi. Nubuat meliputi Allah yang berbicara kepada atau melalui seorang hambanya yang mendengarkan sabdanya. Artinya sebelum seorang nabi berbicara, dia harus mendengar terlebih dahulu. Berbicara kepada orang lain, sebelumnya harus mendengar terlebih dahulu dari Allah. Dengan kata lain, nubuat adalah pesan Allah yang pasti diteruskan oleh seorang nabi pada masa perjanjian lama, ataupun seseorang yang memiliki jawatan nabi pada era perjanjian baru hingga saat ini. Dan kalau kita mengamati tentang karunia nubuat ini, nubuat dapat menjadi bagian dari satu khotbah atau ajaran yang disampaikan para hamba Tuhan, di mana nubuat mengungkapkan segala rahasia yang tersembunyi di dalam hati, ataupun tersembunyi di dalam waktu yang akan datang. Artinya sangat mudah bagi kita untuk memverifikasi tentang nubuatan ini. Karena apa? Sesuatu yang dikatakan pasti terjadi atau pasti sungguh-sungguh ada. Dalam berkhotbah atau mengajar, otoritas Allah memang berada dalam teks atau pesan lain sebelumnya yang diuraikan dengan akurat. Nah, karena kita dalam pertemuan PBS sebelumnya kita sudah belajar tentang kanonisasi Alkitab atau sejarah terbentuknya kitab suci yang kita miliki, dan kita tahu bahwa pembentukan Alkitab ini bukan sekedar supaya Alkitab dapat dibaca, Bapak Ibu, tapi bahwa seharusnya Alkitab menjadi satu standar atau tolak ukur seluruh kehidupan kekristenan kita. Karena itu dibilang kanonisasi. Nah, kalau kita belajar mengenai hal tersebut, kita tahu kemudian bahwa
kita itu dapat mengerti dengan mudah bahwa otoritas yang diberikan kepada pengkhotbah atau pengajar adalah kitab suci yang tentu saja harus dipahami dengan benar. Karena artinya kalau Alkitab dipahami dengan cara yang salah pun, kita akan salah memaknai apa yang Allah ingin sampaikan kepada kita. Misalnya, kalau kita membaca tentang dunia baik PL ataupun PB, seperti yang tadi sudah kita bahas di awal, pada saat itu manusia memahami bahwa bumi ini datar seperti meja ini, dan ada kubah di atasnya di mana ada benda-benda langit di sana, matahari, bulan, bintang, dan semacamnya. Tentu kalau kita mau jujur, ajaran seperti ini sudah tidak berlaku lagi. Kalau kita mau tetap berpegang kepadanya, maka kita akan salah pada saat ini. Tapi tentu dengan pemikiran yang benar tentang dunia Alkitab pada saat itu, kita akan jadi mengerti apa maksud Allah ketika dia menunjukkan seolah-olah bumi itu datar sebenarnya. Apa maksud Allah ketika ia menginspirasi penulis Alkitab untuk menuliskan bahwa bumi ini ternyata memang bentuknya yang mereka pahami waktu itu adalah datar. Kita akan menemukan makna di balik itu. Tapi kalau kita tetap berpandangan seperti itu, kita akan keliru pasti Bapak Ibu. Kita akan ditertawakan, bahkan mungkin kita akan dicemoohkan gara-gara hal seperti ini. Karena tentu saja makanya ketika seseorang berkhotbah atau mengajar, dia harus punya pandangan atau pemahaman yang benar tentang apa yang ada di dalam Alkitab. Nggak bisa semau-maunya sendiri atau sak pena edewe kalau kata orang Jawa. Nah, sementara itu dalam bernubuat, pesan Allah itu berada dalam nubuat itu sendiri. Sejauh nubuat yang disampaikan itu menggambarkan apa yang memang ingin dikatakan oleh Roh Allah. Yang harus diingat dan perlu diingat adalah nubuat yang berasal dari Allah tidak mungkin bertentangan dengan inspirasi dari Allah di dalam Alkitab. Misalnya ada orang yang bernubuat bahwa surga itu nanti nggak ada lagi atau neraka nggak ada. Neraka itu, surga cuma bohong-bohongan. Nubuat seperti itu tentu satu kebohongan Bapak Ibu, satu yang keliru. Karena dengan sangat amat jelas Alkitab menjelaskan tentang surga dan neraka, apapun bentuknya kemudian. Karena kalau kita mendengar tentang pengajaran tentang surga dan neraka, sebenarnya pengajar itu pun belum pernah ke surga, belum pernah ke neraka. Jadi kalau kita mau membahas mengenai hal-hal tersebut, sebatas apa yang Alkitab katakan tentang hal-hal tersebut. Jika mau membahas tentang surga, bahaslah sebagaimana Alkitab bahas atau sampaikan mengenai surga. Dan kalau kita membahas mengenai neraka, bahaslah apa yang Alkitab katakan sesungguhnya mengenai neraka. Jangan melebih-lebihkan atau jangan mengurang-ngurangi. Akan lebih baik kalau kita memang mengerti konteks sejarahnya, historisnya dari para penulis kitab suci Bapak Ibu. Sekali lagi saya katakan bahwa nubuat yang berasal dari Allah tidak mungkin bertentangan dengan inspirasi dari Allah di dalam kitab suci. Apa yang tertulis di sini adalah satu tolak ukur bagi nubuatan yang akan kemudian disampaikan. Karena kita harus hati-hati, nubuat yang terlalu berlebih-lebihan, terlalu overemphasize sesuatu itu akan malah cenderung melahirkan kekeliruan sebenarnya. Misalnya Alkitab nggak pernah bilang secara detail, secara mendetail kapan Yesus datang kembali. Apabila ada orang yang berkata dengan sangat berani dan sangat lugas, Yesus akan datang kembali ke dunia ini pada hari ini, tanggal ini, bulan ini, tahun sekian, sangat amat dan kemungkinannya sangat besar, 99% orang ini akan keliru. Bapak Ibu bisa search di Google, bisa cek di Wikipedia, ada satu list, ada satu daftar orang-orang yang telah meramalkan kedatangan Yesus kembali dan semuanya keliru. Karena apa? Kita membaca mengenai kedatangan Yesus kembali dengan kacamata yang salah, dengan satu pemahaman yang keliru. Yesus memang bilang bahwa nggak seorang pun yang tahu. Dan kita harus percaya dan kita harus berpegang kepada hal tersebut.
Karena kalau kita bicara tentang kedatangannya bukan soal kapan, tetapi bagaimana kita mempersiapkan diri sampai dia datang kembali kepada kita. Itu yang ke-6 Bapak Ibu. Yang ke-7, membedakan bermacam-macam roh. Nah, apabila kita melihat dari urutan karunia yang tadi sudah kita bahas sama-sama Bapak Ibu, dan konteks keseluruhan dari 1 Korintus 12 sampai 14, kita akan menemukan bahwa Rasul Paulus itu mengungkapkan karunia ini untuk menilai satu nubuat dengan akurat. Artinya dari semua karunia yang tadi sudah kita terima, kita baca, kita renungkan, karunia yang ini yang paling krusial sebenarnya. Karena apa? Membedakan roh. Itu sangat diperlukan supaya orang bisa tahu apakah sungguh-sungguh karunia yang diterima seseorang itu dari Allah atau bukan. Karena itu semua nubuat itu harus diuji oleh kitab suci. Dan jika tidak mungkin karena pokok nubuatannya oleh orang-orang dengan karunia kenabian yang sungguh-sungguh memahami dan hidup menurut kitab suci dan peka kepada Roh Kudus, maka satu nubuat atau karunia lainnya itu harus divalidasi sebenarnya. Apakah sungguh dari Allah atau bukan. Supaya apa? Supaya gereja tidak terkecoh dan tidak salah langkah kemudian. Orang percaya yang paling peka pun masih harus belajar kepekaan kepada suara Roh Kudus dan tunduk kepada kitab suci. Tentu memahami sesuai dengan konteks saat itu dia ditulis dan kehidupan kita saat ini. Jadi bukan cuma paham konteks, tapi juga bagaimana mengontekstualisasikannya dengan kehidupan kita pada saat ini. Seseorang dapat segera menilai kekeliruan di dalam suatu pesan rohani jika bertentangan dengan para nabi, para rasul, bahkan para bapak gereja mula-mula yang telah teruji. Misalnya, kita baru dihebohkan dengan satu teolog di Indonesia yang berkata bahwa Allah Tritunggal itu bohong-bohongan, buat-buatannya manusia aja, buat-buatannya bapak-bapak gereja mula-mula. Kalau orang nggak punya satu kepekaan terhadap Roh Kudus dan pengertian yang menyeluruh, orang gampang terbuai dan gampang meninggalkan iman yang benar kepada Allah Tritunggal. Cuman dengan kata-kata misalnya, ternyata kata Tritunggal itu nggak ada di dalam Alkitab. Tapi justru sebenarnya karena kita harusnya paham dengan apa yang menjadi kehendak Allah, menjadi suara Allah dalam kehidupan kita, kita nggak mudah gitu aja terbuai atau tertipu. Karena apa? Para nabi, para rasul, bahkan para bapak gereja mula-mula telah memberikan satu legacy, satu warisan iman yang sebenarnya cukup buat kita saat ini untuk kita telaah, kita mengerti supaya kita tidak tersesat dan salah langkah Bapak Ibu. Permasalahannya apakah seseorang benar sungguh-sungguh ingin belajar untuk bisa membedakan sesuatu yang dari Allah atau bukan. Karena saya ingin katakan bahwa dari setiap karunia yang ada, karunia ini sangat penting sebenarnya. Supaya apa? Sekali lagi supaya gereja tidak tersesat. Kita telah melihat sejarah begitu banyak gereja tersesat karena apa? Nggak bisa membedakan roh. Ketika ada seorang rohaniawan Kristen berkata bahwa Allah memberikan kepada satu Alkitab yang lain di samping kitab suci yang kita miliki saat ini. Dan orang ini begitu bisa membuai begitu banyak orang, begitu bisa menarik perhatian banyak orang. Dan saya nggak tahu dari mana sebenarnya buku-buku yang dia miliki, kitab suci yang dia miliki itu. Dan sekarang maka muncullah aliran Mormonisme. Karena apa? Gereja tidak sungguh-sungguh mendambakan karunia untuk membedakan roh. Apakah yang dari Allah atau bukan? Apakah memang sesuatu yang diturunkan Allah kepada
para nabi, rasul, para bapak gereja mula-mula, bahkan sampai pemimpin gereja saat ini. Apakah itu sungguh sesuatu, ada benang merah yang memang tidak bertentangan atau malah bertentangan? Itu harus diuji, Bapak Ibu. Karena itu orang yang punya karunia membedakan bermacam-macam roh, orang ini adalah semacam penguji bagi karunia-karunia yang lain. Apakah orang dengan karunia mujizat itu sungguh-sungguh berbuat mujizat dengan kuasa Allah atau kuasa yang lain? Apakah orang yang bernubuat itu sungguh bernubuat dari Allah atau bernubuat dari yang lain? Apakah ada orang yang menyembuhkan orang sakit itu sungguh-sungguh dengan kuasa Allah atau kuasa yang lain? Karunia inilah yang akan memvalidasi karunia-karunia yang lain tersebut, Bapak Ibu. Ini yang ketujuh, membedakan bermacam-macam roh. Nah, karunia yang ke-8 dan ke-9 akan saya gabungkan, karena kedua hal ini satu hal yang tidak terpisahkan sebenarnya, Bapak Ibu. Satu hal yang kalau bisa saya bilang 2 in 1, yaitu berkata-kata dengan bahasa roh dan menafsirkan bahasa roh. Tentang karunia berbahasa roh, pertama kali itu dikatakan oleh Yesus sendiri, sebagaimana tercatat di dalam Markus 16 ayat 17. Di situ dikatakan bahwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, bahwa para muridnya akan berkata-kata dalam bahasa yang baru. Meskipun banyak tafsiran di sana, tapi kita melihat ada indikasi ke arah karunia ini. Sementara hal ini terjadi atau tergenapi pertama kali di Yerusalem, bertepatan dengan Hari Raya Pentakosta, sebagaimana yang kita baca di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Kisah 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Karunia ini merupakan salah satu bentuk karunia yang paling banyak menimbulkan perdebatan dan kontroversi sebenarnya, Bapak Ibu. Pada zaman bapak-bapak gereja mula-mula aja udah ada perdebatan tentang hal ini. Ada penafsiran yang muncul saat itu yang mengatakan bahwa karunia berbahasa roh itu muncul di dalam diri pendengarnya. Jadi bukan para murid yang berbicara dalam bahasa-bahasa baru atau bahasa roh, tapi para pendengarnya yang mendengarkan kata-kata para murid yang berkata-kata dalam bahasa mungkin Yunani atau Ibrani. Lalu terdengar seperti suara mereka dalam bahasa, perkataan mereka dalam bahasa Arab, kata-kata mereka dalam bahasa Persia, bahasa-bahasa yang lain. Nah, tentu pandangan seperti ini punya perdebatan tersendiri. Akan tetapi sebenarnya pandangan ini sudah ditentang oleh seorang bapak gereja bernama Gregorius dari Nazianzus, yang mengatakan bahwa pandangan seperti ini yang berkata bahwa sebenarnya mujizat itu ada di telinga pendengarnya, bukan di dalam perkataan para murid Yesus. Hal ini mengalihkan mujizat dari para murid Yesus kepada orang-orang yang belum percaya. Di samping itu, pandangan ini mengabaikan bahwa bahasa-bahasa yang baru itu sudah terucapkan sebelum ada orang-orang yang mendengarkan. Jadi memang kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul 2 di situ, kita melihat bahwa sepertinya ada satu jeda antara ayat 4 dan ayat 5. Ada satu jeda antara ayat 4 dan ayat 5. Sehingga kita dapat berpandangan bahwa ternyata kejadian di dalam ayat 4 itu terpisah secara lokus dengan ayat yang kelima. Orang-orang murid-murid Yesus ini berkata-kata dalam bahasa roh pertama kali kemungkinan di sebuah loteng di Yerusalem, tapi di ayat 5 dikatakan bahwa waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Nah, ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Bunyi apa di sini? Kalau kita baca ada kemungkinan bunyi dari perkataan para murid Yesus ini. Karena di ayat 7 dikatakan,
ayat 6 dikatakan, karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Artinya ada satu jeda antara ayat 1 sampai 4 dengan ayat 5 dan seterusnya. Dan di situ kita tahu bahwa ternyata karunia bahasa roh ini dialami oleh para murid berulang, bukan cuma waktu di loteng. Tapi di satu lokus yang tidak disebutkan di dalam ayat yang kelima dan seterusnya di situ. Dan artinya kalau kita berpandangan seperti yang tadi saya katakan di awal, pandangan yang keliru tentang karunia bahasa roh ini, bahwa bahasa roh terjadi di dalam pendengaran orang-orang yang mendengarkannya, berarti hal ini mengabaikan bahwa bahasa-bahasa yang baru itu sudah diucapkan sebelum ada orang-orang yang mendengarkannya. Paulus menunjukkan bahwa bahasa lidah adalah berdoa dengan roh seseorang dan membangun orang yang sedang berdoa. Membangun diri sendiri bukan tujuan sekunder kekristenan, meskipun itu bukan tujuan pelayanan dalam bergereja, Bapak Ibu. Tidakkah kita mengejar doa pribadi dan pemahaman kitab suci antara lain untuk menguatkan relasi kita sendiri dengan Tuhan? Artinya kalau ada orang berbahasa, memiliki karunia berbahasa roh, haruslah karunia ini punya kesamaan dengan karunia lainnya, yaitu supaya kita harusnya semakin dekat dengan Tuhan. Itu berarti bahwa seseorang yang berdoa, termasuk dengan berbahasa roh, harus menyeimbangkannya dengan pembacaan dan pembelajaran akan kitab suci. Akan merupakan sesuatu yang membingungkan kalau ada orang yang senang berbahasa roh, tapi dia nggak suka baca Alkitab. Tapi dia nggak suka merenungkan kitab suci. Atau sekadar baca, tapi nggak pernah paham apa isi Alkitab. Dia katam isinya, tapi dia nggak katam apa maksud Allah di balik teks-teks suci ini. Nah, berkenaan dengan hal ini, Santo Hieronymus berkata, ketika kita berdoa, kita sedang berbicara kepada Allah. Sementara pada saat kita membaca, Allah sedang berbicara kepada kita. Paulus tidak keberatan setiap orang itu berdoa dalam bahasa roh, walaupun nubuat lebih berguna karena itu membangun seluruh jemaat. Meskipun di muka umum, bahasa roh yang tidak ditafsirkan tidaklah berfungsi apa-apa. Karena yang mengerti hanyalah roh orang itu dan Allah sendiri. Karena itu Paulus menekankan betapa diperlukannya karunia menafsirkan bahasa roh dalam pertemuan-pertemuan di mana adanya jemaat yang berbahasa roh. Dan tampaknya Paulus enggan untuk berdoa dalam bahasa roh di muka umum. Dia lebih suka berdoa dan sering berdoa dalam bahasa roh, pastinya dalam kehidupan pribadi ibadahnya. Pada saat yang sama Paulus mengungkapkan bahwa bahasa lidah bukan tujuan utama dari kekristenan atau puncak dari pengalaman Kristen, melainkan sama seperti karunia-karunia yang lain, berbahasa roh adalah kecapan awal akan kemuliaan Allah dan sebagian kecil dari kekuasaan Allah. Sama seperti karunia-karunia Allah yang lain. Berbicara tentang karunia berbahasa roh, kita harus kembali mengingat bahwa ini adalah pemberian yang ada dalam kedaulatan Allah. Dan tidak seorang pun yang memiliki kuasa untuk memilikinya sesuai dengan kehendaknya sendiri. Kecuali Allah yang mengaruniakan kepada orang tersebut. Kita harus memahami mengapa karunia ini disebut dengan istilah bahasa. Karena karunia ini merujuk kepada bahasa-bahasa yang sesungguhnya, bagaimana kita baca di ayat kisah para rasul 2 tersebut. Persoalannya pada hari ini ada lebih dari 7.000 bahasa di seluruh dunia dan tidak ada orang yang memiliki kecerdasan yang begitu tinggi untuk mengenali bahasa sebanyak itu. Apabila Bapak Ibu kenal orang yang mungkin paling pintar, kemungkinan orang itu paling banyak bisa berbahasa sebanyak 9, 10, berapa belas, kalaupun ada yang mungkin berapa ratus, tapi nggak ada yang bisa memahami sampai sebanyak 7.000 itu sendiri. Sehingga fokus seseorang yang berdoa haruslah pada kesungguhan berdoa dengan rohnya kepada Allah, meminta peneguhan dari Roh Kudus untuk memastikan bahwa kata-kata yang dikeluarkannya itu benar-benar dari Allah sendiri. Mempercayai realitas dari karunia yang benar tidak mengharuskan kita untuk menganggap benar semua pengakuan manifestasi karunia tersebut. Kalau kita
tahu bahwa karunia rohani benar dari Allah, maka kita tahu bahwa semua yang Dia berikan adalah sama benarnya, sama baiknya, sama bergunanya bagi umat Allah, Bapak Ibu. William Seymour, seorang teolog dan merupakan bapak gerakan Pentakosta tradisional, menekankan bahwa seseorang berfokus kepada tanda-tanda ketimbang kepada Allah dan kekudusannya akan mendapatkan kepura-puraan. Jadi kalau kita pengen kalau kita pengen sungguh-sungguh punya karunia dan kita berlagak seolah-olah kita memilikinya, kita akan terjebak ke dalam kepura-puraan, Bapak Ibu. Makanya saya harus dengan jujur berkata bahwa apabila orang diberikan karunia tidak untuk berbahasa roh, ada baiknya orang ini tidak bertingkah seolah-olah dia bisa berbahasa roh. Kita lihat akhirnya karena begitu banyaknya orang-orang yang berlagak sepertinya sungguh-sungguh bisa berbahasa roh, maka karunia ini menjadi cemoohan bagi banyak orang, Bapak Ibu. Karunia yang harusnya begitu kudus, begitu ajaib karena dari Allah, tapi menjadi lelucon karena apa? Adanya orang-orang yang memaksakan diri seolah-olah mereka bisa berbahasa roh. Tidak ada orisinalitas di sana. Kalau kita membahas lebih lanjut tentang bahasa roh, dalam pengertian yang lain, karunia berbahasa roh juga perlu dipandang sebagai bahasa-bahasa yang istimewa, yang tidak punya sifat-sifat bahasa seperti pada umumnya, tapi yang diilhamkan oleh Roh Kudus untuk peribadahan umat Allah, sebagai tanda bagi orang yang belum percaya dan bagi yang ditafsirkan, maka akan membangun orang-orang percaya. Jemaat di Korintus mengunggulkan karunia bahasa roh. Ini yang saya katakan tadi. Jemaat di Korintus mengunggulkan karunia bahasa roh dan menyalahgunakan karunia ini sedemikian rupa, sehingga Paulus justru dengan tegas membatasi pemakaiannya di muka umum. Karena mungkin mereka melihat apa yang terjadi dengan para rasul di Yerusalem dan berita ini terbawa hingga ke Korintus, maka mereka justru malah berbuat seolah-olah yang dialami oleh para rasul di Yerusalem. Akan tetapi malah menimbulkan konflik di kota itu, sehingga Rasul Paulus dengan tegas membatasi pemakaiannya di muka umum dan menunjukkan bahwa karunia bernubuat akan lebih tepat guna bagi gereja yang ada di Korintus pada waktu itu, dan saya percaya juga bagi kita pada saat ini. Di samping teks tadi, 9 karunia tadi yang diambil dari 1 Korintus 12 sampai 14, secara umum gereja juga menerima adanya 7 karunia rohani dari Roh Kudus berdasarkan dengan kitab Roma 12 ayat 6 sampai 8, yaitu bernubuat, melayani, mengajar, menasihati, membagi-bagikan, memberi pimpinan, dan menunjukkan kemurahan. Efesus 4 ayat 11 juga menunjukkan adanya karunia-karunia jawatan, yaitu Rasul, Nabi, Gembala, Penginjil, dan Pengajar. Karunia rohani ini, baik menurut teks Roma ataupun Efesus, menunjukkan bahwa tujuan dari karunia pelayanan jemaat ini adalah memperlengkapi umat Allah bagi pekerjaan pelayanan. Sehingga gereja dapat menjadi sebagaimana ia seharusnya, menjadi saksi. Saksi siapa? Saksi bagi Kristus di tengah-tengah dunia di mana gereja itu berada. Umat Allah yang menyadari bahwa tempat di mana mereka tinggal adalah tempat di mana mereka perlu melayani akan bergerak sebagai tentara rohani untuk memberitakan Kristus, memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat di sekitar kita, dan meletakkan dasar etika yang lebih baik bagi masyarakat di mana kita berada di dalamnya. Artinya, harusnya karunia rohani akan berdampak mula-mula kepada gereja, tapi kemudian juga kepada masyarakat di mana gereja berada. Meskipun dalam bagian-bagian tersebut Alkitab secara khusus membahas mengenai karunia-karunia yang diberikan oleh Roh Kudus yang memenuhi hidup orang percaya pada masa Perjanjian Baru, kenyataannya Alkitab juga menampilkan fenomena penuhan Roh Kudus dalam hidup seseorang. Itu di dalam Perjanjian Lama, Bapak Ibu. Alkitab mencatat secara jelas bahwa orang pertama yang dipenuhi oleh Roh Kudus bukanlah para rasul, bukan para murid Yesus, tapi seseorang bernama Bezalel.
yang tertulis di dalam Keluaran 36 ayat 1-5. Demikianlah harus bekerja Bezalel dan Oholiab dan setiap orang yang ahli yang telah dikaruniai Tuhan keahlian dan pengertian sehingga ia tahu melakukan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus tepat menurut yang diperintahkan Tuhan. Lalu Musa memanggil Bezalel dan Oholiab dan setiap orang yang ahli yang dalam hatinya telah ditanam Tuhan keahlian, setiap orang yang tergerak hatinya untuk datang melakukan pekerjaan itu. Mereka menerima dari Musa seluruh persembahan khusus yang telah dibawa oleh orang Israel untuk melaksanakan pekerjaan mendirikan tempat kudus. Tetapi orang Israel itu masih terus membawa pemberian sukarela kepada Musa tiap-tiap pagi. Dan segala orang ahli yang melakukan seluruh pekerjaan untuk tempat kudus itu, datanglah masing-masing dari pekerjaan yang dilakukannya. Dan berkata kepada Musa, rakyat membawa lebih banyak dari yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Kalau kita baca di sini, kita tahu kemudian bahwa ternyata memang sungguh-sungguh Bezalel itu punya satu karunia dari Allah yang digunakan untuk membangun tempat kudus bagi Tuhan. Dalam teks tersebut kita dapat menemukan bahwa Bezalel yang dipenuhi oleh Roh Allah menerima satu karunia yang sifatnya sangat natural, berupa keahlian, pengertian, dan pengetahuan untuk melakukan pekerjaan pertukangan. Pekerjaan yang tampaknya sepele, bertukang. Dia nggak bikin mujizat, dia nggak bikin kesembuhan, dia nggak bangkitin orang mati, dia hanya bertukang. Tetapi dikatakan pekerjaan bertukangnya itu datang dari Allah. Dari Roh Allah sendiri yang memenuhi hidup Bezalel. Satu pekerjaan yang tampaknya biasa-biasa saja. Padahal Roh Kudus yang memenuhi Bezalel adalah Roh Kudus yang sama dengan yang memenuhi para rasul, yang memampukan mereka untuk mengadakan tanda-tanda ajaib, sama dengan Roh yang memenuhi Elisa. Roh Kudus bekerja dan memenuhi seseorang itu dengan memberikan kemampuan dan menanamkan benih kemauan di dalam hidupnya. Bayangkan apabila orang diberikan kemampuan oleh Allah, karunia tertentu, tapi dia nggak punya kemauan di dalam hidupnya, maka kehidupannya bukanlah kehidupan yang berbuah, bukan kehidupan yang punya satu sifat produktif, Bapak Ibu. Ketika kemauan raib, kemampuan tidak berarti apa-apa. Kemauan dan kemampuan melahirkan keunggulan atau excellence. Jadi artinya kita tahu di sini bahwa ternyata bukan cuman karunia yang diperlukan, tapi juga kemauan itu diperlukan. Nah, saya akan membahas di sini mengenai respon gereja terhadap karunia rohani. Sebagaimana tadi saya katakan di awal bahwa karunia-karunia rohani yang identik dengan pengalaman bersama Allah merupakan sebuah topik yang kontroversial yang muncul sejak terjadinya bahkan para mistikus Kristen pada abad-abad pertama hingga kebangkitan gerakan Pentakosta pada saat ini. Artinya selama hampir 2000 tahun kontroversi ini terus terjadi karena ada perbedaan pandangan tentang karunia-karunia rohani. Pandangan pertama dikenal dengan istilah sesasionis tradisional, yaitu paham yang percaya bahwa karunia-karunia rohani yang bersifat supranatural, yaitu yang tidak dapat dijelaskan dengan alamnya, telah berakhir pada era para rasul. Artinya mujizat-mujizat, bahasa roh, berkata-kata dengan hikmat, pengetahuan, itu telah berakhir pada era para rasul. Bahkan pandangan sesasionis ini pernah beranggapan bahwa fenomena supranatural pada masa kini bukanlah pemberian Roh Kudus, melainkan sebuah kontribusi dari iblis atau roh-roh jahat. Nah, pada masa kini beberapa teolog ataupun kelompok gereja tertentu yang berpandangan sesasionis ini lebih menitik beratkan kepada hubungan secara psikologis antara penggiat dan karunia yang dimilikinya. Pandangan keduanya adalah kontinuasionisme ekstrim yang menjadikan karunia berbahasa lidah itu sebagai syarat penting bagi keselamatan. Artinya tanpa karunia khususnya bahasa lidah, seseorang itu belum tentu selamat, bahkan belum selamat.
Sehingga kelompok kedua ini lebih menekankan pengejaran akan karunia rohani ketimbang membangun hubungan dengan Allah sendiri. Keduanya punya kelemahan, punya kesalahan, karena apa? Dalam sisasionisme itu akhirnya orang berpandangan bahwa ada karunia yang hilang, tapi ada yang tidak hilang pada saat ini. Artinya Roh Kudus yang sama yang mengerjakan karunia pada gereja mula-mula, Roh Kudus akhirnya berhenti bekerja pada masa ini dengan karunia tertentu. Artinya kita melihat bahwa ada satu karunia yang lebih daripada yang lain dan lebih tinggi daripada yang lain dan ada yang lebih rendah daripada yang lainnya. Yang kedua adalah yang tadi saya katakan kontinuasionisme yang berpandangan, yang ekstrim, yang berpandangan bahwa tanpa bahasa roh orang nggak selamat, dan ini tentu sangat mengabaikan bahkan merendahkan karya salib Kristus yang hanya melaluinya kita diselamatkan. Tentu kita harus punya satu respon yang tepat, tidak seperti kedua kelompok ini, yaitu dengan sebagaimana yang dikatakan oleh Craig S. Skinner, kita harus menekankan bahwa Allah memberikan karunia-karunia rohani untuk melayani gereja, bukan untuk menjadikan individu tertentu. Gereja perlu untuk terus belajar, menemukan cara-cara yang tidak memecah belah untuk mengajar gereja-gereja non-Pentakosta tentang karunia-karunia rohani. Khususnya dengan tidak menekankan secara berlebihan sampai mengeluarkan isu-isu penting lainnya yang dapat membuat mereka lebih peka terhadap kebergantungan kepada Roh Kudus. Bagi gereja-gereja Pentakosta karismatik yang sungguh mengandalkan dan bergantung kepada Roh Kudus, harusnya kita mengajak mereka yang mungkin selama ini mengabaikan peran Roh Kudus dalam kehidupan mereka, agar gereja-gereja yang lain ini pun juga punya satu kebergantungan yang penuh kepada Roh Kudus. Bukannya kita mengabaikan pribadi yang lain dari Allah Tritunggal, Allah Bapa dan Anak dan Sang Firman, tapi kita tahu bahwa Roh Kudus inilah yang sungguh-sungguh berperan dalam kehidupan gereja bersama dengan Bapa dan Anak. Saat kita berserah kepada Roh Allah, Ia memberikan buah kerendahan hati sehingga kita dapat saling belajar mempertahankan kesatuan roh sebagaimana Roh Allah yang satu di dalam tubuh Kristus. Kerendahan hati akan membukakan jalan bagi gereja untuk menemukan kebenaran yang lebih besar lagi. Karena dengan kerendahan hati inilah, dengan buah inilah, kita akan menemukan satu puzzle yang mungkin selama ini berantakan. Tapi puzzle ini akan terbentuk menjadi satu gambaran yang apik, satu gambaran yang utuh dengan adanya kerendahan hati. Dan kita percaya bahwa puzzle ini pun juga adalah satu gambaran di mana Allah Tritunggal yang bekerja di dalam sejarah dunia ini bersama-sama bagi gerejanya. Saya akan tutup dengan beberapa kesimpulan, Bapak Ibu. Berbicara tentang karunia-karunia Roh Kudus, gereja seharusnya mendorong dirinya sendiri untuk menerima karunia-karunia rohani tanpa mengutamakan atau menonjolkan karunia tertentu lebih daripada karunia lainnya. Artinya, apabila ada seseorang menekankan karunia tertentu lebih daripada yang lain untuk menunjukkan bahwa Roh Kudus telah memenuhi dan memberdayakan seorang percaya, maka sesungguhnya hal tersebut justru mengingkari apa yang telah dinyatakan di dalam Alkitab mengenai keberagaman karunia dan kesatuan tubuh Kristus. Kita harus melihat bahwa ada satu kesejajaran di dalam karunia-karunia yang diterima oleh gereja, yang diberikan oleh Roh Kudus. Karena pada akhirnya yang menunjukkan seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus bukanlah karunia apa yang diterimanya, tetapi melainkan bagaimana karunia tersebut digunakan untuk membangun satu kesatuan tubuh Kristus. Bukan menekankan pada keberagaman karunia dan yang satu lebih unggul daripada yang lain, tapi melihatnya sebagai satu kesejajaran dan menggunakannya dengan benar untuk membangun satu kesatuan tubuh Kristus. Selain itu, umat Allah yang menerima karunia rohani yang supranatural jangan memandang diri lebih tinggi daripada umat Allah lainnya yang menerima karunia rohani yang sifatnya lebih natural. Sebaliknya, umat Allah yang menerima karunia rohani yang lebih natural jangan merasa lebih rendah daripada umat Allah yang menerima karunia rohani yang tampaknya supranatural.
sebagaimana tertulis di dalam 1 Korintus 12 ayat 21 sampai 26. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu. 1 Korintus 12 ayat 21 sampai 26. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Nah, ini yang harus kita tekankan ketika adanya karunia rohani yang beragam. Justru kita melihatnya sebagai satu dorongan supaya terjadi kesatuan tubuh Kristus, bukan menjadi satu perpecahan. Orang percaya perlu untuk tidak hanya memiliki kerinduan dalam memperoleh karunia-karunia rohani, akan tetapi juga dipanggil untuk memiliki kerinduan dalam memiliki buah roh. Dari semuanya itu, karunia diperlukan, karunia sangat berguna, tetapi semua karunia ini harus mendorong umat Allah untuk berbuah secara rohani. Inti dari pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita bukanlah kuasa untuk melakukan mujizat, namun hati yang diubahkan, yang mau belajar bagaimana mengasihi Allah dan sesama. Kuasa rohani tanpa kasih itu berbahaya. Namun kasih tanpa kuasa rohani yang diperlukan untuk menjalankan rancangan-rancangan Allah adalah mandul. We can do nothing. Waktu kita nggak punya kuasa daripada Allah. Begitu hati kita selaras dengan hati Allah dalam kasih, kita dapat berusaha memperoleh karunia-karunia rohani bagi kemuliaannya untuk melayani saudara-saudara kita dalam Kristus dan untuk mengubah dunia sekitar kita yang sangat membutuhkan perubahan oleh kuasa Kristus. Kita dapat berdoa pada akhirnya bersama-sama bagi berdirinya kerajaan Allah dan bukannya kerajaan kita, kerajaan gereja tertentu, kerajaan individu tertentu, dan menjadi karunia-karunia, pemberian-pemberian bagi satu sama lain sesuai panggilan Allah untuk kita. Karena sejatinya gereja ditempatkan Allah di dunia ini sebagai surga, Bapak Ibu. Dan apabila gereja memang tumbuh sebagai surga di dunia ini, maka kita akan menjadi gereja yang sesuai dengan kehendak Allah. Demikian materi untuk PBS hari ini. Apabila Bapak Ibu punya pertanyaan, dapat mengirimkan kepada nomor di bawah ini. Dan kalau kita ada waktu, kita akan menjawabnya mungkin secara lisan, melalui video, ataupun jawaban tertulis di dalam WhatsApp itu sendiri. Baik, untuk itu kita berdoa sebelum kita akhiri dari kelas PBS kita hari ini. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kelas PBS hari ini kami boleh belajar mengenai karunia rohani. Kami berdoa supaya kami boleh sungguh-sungguh memiliki pandangan yang benar akan karunia-karunia yang Allah berikan kepada gerejamu. Dan supaya kami bisa sungguh-sungguh menggunakannya sebagaimana kehendak-Mu, supaya kami sebagai gerejamu boleh menjadi pembawa damai, pembawa sukacita, pembawa kabar gembira, pembawa pengharapan di tengah-tengah dunia yang sedang murung saat ini. Dan kami percaya bahwa saat kami menjadi orang-orang yang hidup dengan karunia dan kehendak Allah, kami akan melihat ada begitu banyak orang yang melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Akan ada begitu banyak orang yang boleh semakin mengenal siapa Engkau di dalam Kristus dengan kuasa Roh Kudus. Dan kami percaya bahwa karunia ini adalah satu hal yang akan sangat berguna bagi kami saat kami menghidupnya dengan benar. Karena itu Roh Kudus pimpin ke setiap kami untuk kami boleh menggunakan karunia-karunia ini dengan baik. Kami memandangnya dengan seimbang, dengan benar, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku kehendak-Mu di dunia ini. Terima kasih Allah, ini doa kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Oke Bapak Ibu, sampai jumpa dalam PBS berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.